Jadi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya ialah yang pertama adalah keutuhan sanadnya. Artinya, sanadnya ini mesti harus utuh. Utuh di sini maksudnya sanadnya itu mesti harus bersambung. Dari Anas bin Malik bersambung kepada muridnya Abdul Aziz. Abdul Aziz bersambung kepada Ismail sampai nanti hadis itu dibukukan. Tidak ada yang terputus. Ini yang dimaksudkan dengan sanad, keutuhan sanad yang harus kita perhatikan. Kemudian jumlah sanadnya. Nah, jumlah sanadnya itu harus kita perhatikan. Berapa sanadnya? Sebab jumlah sanad ini menjadikan hadis ini lebih kuat. Nah, artinya di sini ibarat kita, umpamanya Bapak dari Payakumbuh sekarang ingin pergi ke Batu Sangkar. Nah, itu kan ada 2 jalur, bisa melalui jalan ke Batu Sangkar, atau nanti bisa melalui Padang Panjang. Artinya seandainya jalan yang langsung dari Payakumbuh ke Batu Sangkar itu terputus umpamanya, ya Bapak bisa pergi ke Batu Sangkar itu melalui jalan dari Bukit Tinggi. Nah, Bapak bisa langsung itu kan ada 2 jalan Bapak ke Batu Sangkar. Ada bisa dari Payakumbuh langsung ke Batu Sangkar, ada dari Payakumbuh Bukit Tinggi baru Batu Sangkar. Seandainya dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi itu terputus jalannya, ya aksesnya terputus, ya maka Bapak bisa lewat melalui Bukit Tinggi kemudian ke Batu Sangkar. Ya. Begitu juga dalam hal sanad. Seandainya banyak jalurnya ini menguatkan, seandainya jalur yang pertama ini terputus umpama sanadnya, dikuatkan dengan jalur kedua yang bersambung. Seandainya ini juga terputus, dikuatkan oleh jalur kedua ya, yang bersambung. Seandainya ketiganya terputus, dikuatkan oleh jalur ketiga. Makanya di dalam hadis itu ada istilah syahid. Syahid itu yang menguatkannya. Nah, yang menguatkan hadis tersebut, yang awalnya ditemukan hadis itu dhaif umpamanya, setelah diteliti lebih lanjut ternyata ditemukan di riwayat yang lainnya itu bersambung. Nah, contoh di sini contohnya, umpamanya Anas bin yang ini, umpamanya ini hadis awalnya itu diteliti umpamanya dalam Muwatta Imam Malik, umpamanya diteliti, ternyata hadisnya terputus. Kalau hadis terputus kan dalam ilmu hadis itu kan dhaif, tidak dapat dijadikan hujah. Ternyata diteliti lebih lanjutnya, umpamanya ada di Abu Daud, ternyata hadisnya bersambung dengan jalur periwayatan lainnya. Nah, ini menguatkan. Nah, makanya ada di sini ada perbedaan pendapat ulama dalam mengkategorikan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Berbeda. Ada yang ulama menyatakan hadis ini dhaif, ada ulama menyatakan hadis ini sahih. Nah, karena perbedaan data dalam hal meneliti hadis. Ya, maka data itu penting. Maka dalam meneliti hadis itu harus sempurna, ya, utuh dalam meneliti. Tidak hanya satu kitab hadis yang kita teliti, tetapi banyak kitab hadis. Ya, makanya dalam mentakrij metodologi penelitian sanad atau metodologi penelitian matan, nah itu waktunya itu sangat panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya untuk meneliti satu hadis saja, untuk mencari data apakah datanya ada bersambung atau tidak. Kadang yang peneliti hadis itu terkadang awalnya ditemukan terputus, hadisnya dhaif, ternyata setelah diteliti lebih lanjut ternyata hadisnya bersambung, artinya hadisnya sahih. Oleh karena itu inilah yang harus kita perhatikan, jumlah sanadnya.
Ya, kemudian yang ketiga adalah perawi akhirnya, mukharij atau rawi, yaitu ulama yang mengeluarkan, mencatat atau meriwayatkan hadis dalam kitab yang disusunnya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, yang pemilik dari kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, ini harus kita perhatikan orang yang menulis hadis, yang mana kitab hadisnya sampai kepada generasi kita sekarang. Perawi akhirnya mukharij seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu ulama yang mengeluarkan, mencatatkan atau meriwayatkan hadis dalam kitab yang disusunnya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada matan, redaksi atau isi hadis yang perlu dicermati dalam memahami hadis. Itu adalah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad ataupun bukan. Ini contohnya. Ini contoh dari matan, isi atau redaksi hadis, isinya. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah matan atau redaksi atau isi hadis. Nah, kemudian mukharij atau rawi. Akhrajahu, contoh akhrajahu, riwahu al-Bukhari umpamanya. Nah, ini ulama yang mengeluarkan atau mencatat atau meriwayatkan hadis dalam kitab yang disusunnya. Nah, ini sebagai contoh di sini Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah sebagai mukharij. Ya, ulama yang mengeluarkan, mencatat hadis atau meriwayatkan hadis dalam kitab yang disusunnya, seperti Imam Bukhari kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud kitab Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah kitab Sunan Ibnu Majah, ya, Imam Malik kitab Musnad Ahmad, ya, kemudian Imam Ahmad, ya, Musnad Ahmad, kemudian Imam Malik Muwatta Imam Malik. Nah, ini yang harus diperhatikan, mukharij atau rawi. Ya. Pada dasarnya antara sanad dan rawi adalah dua istilah yang tidak terpisahkan antara sanad dengan rawi. Sanad hadis pada setiap tabaqat tingkatan juga disebut rawi dalam pengertian orang yang memindahkan atau meriwayatkan hadis. Ya. Kita lihat, ya, rawi, sanad itu juga ulama menyamakan. Ya, yang tadi adalah kalau ingin kita membedakan antara rawi dengan sanad, yaitu dengan yang seperti ini. Kalau rawi, inilah Bukhari Muslim, orang yang membukukan hadisnya kepada kita sampai sekarang. Sedangkan kalau sanad ini yang berwarna merah ini, ya, ini yang sanad. Kalau ya rawi, ini yang Bukhari yang warna hijau ini. Ya. Kalau kita ingin membedakan, tetapi pada dasarnya itu rawi dan sanad itu sama, ya, kisah yang sama, yaitu orang yang memindahkan atau meriwayatkan hadis. Baik itu seorang rawi ataupun seorang mukharij ataupun yang sanad, itu sama-sama memindahkan, meriwayatkan hadis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, ya, sebagai mukharij, ya, Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis. Ya, semuanya ini baik yang rawi atau sanad itu semuanya meriwayatkan hadis. Nah, makanya rawi dengan sanad itu sama. Nah, ini contohnya di sini. Nah, Anas bin Malik, ya, sama-sama bisa dikatakan Anas bin Malik ini rawi, bisa dikatakan juga sanad. Qatadah bin Di'amah ini bisa dikatakan rawi, bisa juga dikatakan sanad. Ini kalau kita lihat persamaannya. Karena apa? Karena sama-sama menerima dan meriwayatkan hadis. Kalau kita ingin membedakan, kalau mukharij inilah yang membukukan hadis, bukunya sampai kepada generasi kita sekarang.